Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setelah Dajjal menghabiskan masa-masa kecilnya di pulau misterius itu sampai dia berumur 20 tahun, kemudian setelah itu dia mulai mengembara melewati kabilah-kabilah ataupun suku bangsa di luar pulau tempat dia dibesarkan. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Dajjal melihat ada perahu berlabuh di pulau tempat dia dibesarkan. 5 orang turun dari perahu, lalu dia mendekati perahu itu dan bercerita tentang dirinya kepada orang-orang Yaman pemilik perahu itu. Dia ikut naik perahu dan berlayar menuju Yaman. Sejak dia naik perahu, gelombang besar datang bertubi-tubi menghantam perahu itu. Orang-orang Yaman itu berusaha menghindar daripadanya karena akhlaknya yang buruk. Dan setelah dia sampai di Yaman, mulailah dia bergaul dengan orang ramai di Yaman. Ia bisa belajar segala apa yang dilihatnya, sehingga akhirnya dia bertemu dengan seorang filosof yang besar. Ia menceritakan riwayatnya sejak awal, bahwa dia berasal dari Samirah di Palestina. Maka oleh filosof gurunya itu, dia diberi nama Samiri. Setelah filosof itu tahu kecerdasan Samiri, dia berkata, kalau pemuda ini berumur panjang, ia bisa menjadi raja yang adil atau menjadi penguasa yang zalim. Samir ingin mencari negeri nenek moyangnya di Samirah, Palestina, tetapi ia mau pulang dahulu melihat pulau tempatnya dibesarkan. Lalu dia pun berangkat dengan perahu besar yang dia beli sendiri dengan hartanya. Setibanya di tempat itu, dia mengambil bejana yang pernah dipegang oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dia memotong batu warna-warni dari sebuah batu besar yang pernah ditulis oleh Jibril, serta mengambil tanah yang menjadi tinta malaikat Jibril menulis pada batu itu. Setelah Dajjal mendapatkan barang-barang berharga itu, kembalilah dia ke perahunya dan berlayar menuju negeri nenek moyangnya di Palestina. Akhirnya sampailah dia di negeri nenek moyangnya itu. Umurnya sudah mendekati 100 tahun, tetapi tetap saja dia kelihatan muda dan energik. Di sana, dia diceritakan tentang seorang anak yang diambil oleh dewa ketika terjadi musibah besar yang memenamkan penduduk ke dalam tanah. Dia lihat orang-orang Samirah yang hidup waktu itu masih tetap saja menyembah patung sapi betina. Dia sendiri sudah menganggap dirinya Tuhan, tidak mau ikut kaumnya menyembah patung. Setelah cukup lama dia tinggal di Samirah, maka ia pun pergi ke Mesir, ingin menyaksikan dari dekat keperkasaan Firaun, yaitu Raja Kipti yang terkenal sombong dan kejam itu. Di Mesir pun dia belajar kepada seorang filosof terkenal. Filosof itulah yang bercerita kepadanya tentang Nabi Musa, anak angkat Firaun. Sehingga Dajjal sangat tertarik dengan Nabi Musa yang begitu hebat dan gagah. Dan juga Dajjal menceritakan dirinya, menceritakan riwayat hidupnya kepada gurunya si filosof tadi. Sehingga filosof itu berkata, kalau demikian, maka kamu ini adalah Musa Samiri, sedangkan Musa yang ada di sini adalah Musa Misri. Musa yang diambil dari sungai Nil, lalu dipelihara oleh Firaun dalam istana. Inilah Musa Misri. Sedangkan Musa yang diambil dari istana Raja Kabilah di Samirah oleh Jibril, dipeliharanya di pulau yang hijau. Itulah Musa Samiri. Itulah Musa yang kafir dan menjadi Dajjal. Musa yang dipelihara oleh Firaun akhirnya menjadi Rasulullah, sedangkan Musa yang dipelihara oleh Jibril akhirnya menjadi musuh Allah. Samiri mulai hidup dan bergaul dengan bangsanya sendiri, kaum Yahudi, sampai sempat bernikah tetapi tak punya anak. Ia telah berkali-kali dapat menyaksikan mukjizat-mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang diperlihatkan kepada Firaun dan kaumnya supaya mereka beriman. Ia juga menyaksikan terbelahnya Laut Kalzum menjadi 12 jalan untuk masing-masing kabilah Bani Israel.
dan dia juga ikut menyeberang meninggalkan negeri Mesir. Akhirnya setelah Nabi Musa bersama kaumnya sampai di tanah nenek moyangnya, beliau dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah di Wadi Tua Gunung Tursina. Beliau serahkan urusan umat kepada kakak beliau yang lain ibu, yaitu Nabi Harun alaihi salam. 40 malam lamanya beliau munajat di Gunung Tursina yang berkah. Lalu beliau pulang menemui umatnya kembali dengan oleh-oleh kitab Taurat sebagai petunjuk bagi kaumnya. Sudah diberitahukan lebih dahulu oleh Allah bahwa umatnya menyembah patung anak sapi buatan Samiri. Lalu beliau buktikan sendiri setelah beliau sampai pada umatnya. Alangkah marahnya beliau setelah menyaksikan sendiri bahwa mereka menyembah patung sapi itu. Sampai akhirnya beliau menarik kepala dan janggut kakaknya itu, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Tetapi kenapa Nabi Musa tidak marah kepada Samiri yang membuat patung? Kepada Samiri beliau bertanya yang cukup sopan, sebagaimana tercantum dalam firman Allah surah Thaha ayat 95. Qala fama khatubuka ya Samiri? Berkata Musa, apakah yang mendorongmu berbuat demikian hai Samiri? Quran surah Thaha ayat 95. Sabda Nabi Musa itu sama halusnya dengan sabdanya kepada kedua putri Nabi Syuaib yang salihah, sebagaimana diterangkan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 23. Walamma warada ma'a Madyan wajada 'alayhi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'atayn tadhudan. Qala ma khatubukuma? قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya, dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Ada rahasia apa kira-kira dalam hal ini? Kita maklumi bahwa Nabi Musa waktu itu menyadari bahwa beliau sedang berhadapan dengan manusia Dajjal yang tidak ada faedahnya untuk memarahinya, karena dia tidak akan mau sadar dari kesesatannya. Dan kalaupun beliau akan membunuhnya atau akan disuruh saling bunuh seperti orang-orang lain, beliau tahu betul bahwa Dajjal belum waktunya untuk mati. Dan beliau tahu persis bahwa yang akan mampu membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, Nabi Musa bertanya padanya dengan nada yang biasa, seperti berbicara dengan orang lain, supaya Samiri menceritakan keadaannya secara berterus terang kepadanya. Samiri menerangkan bahwa dia berbuat demikian lantaran dia tahu apa yang tidak diketahui oleh orang banyak. Dia tahu unsur-unsur yang terkandung dalam tanah. Dia tahu bahwa kalau unsur-unsur disenyawakan akan membentuk molekul-molekul yang mempunyai sifat-sifat lain. Kemudian setelah Samiri berterus terang kepada Nabi Musa, barulah Nabi Musa memberi sanksi atasnya bahwa dia bisa hidup di dunia ini hanya dapat mengatakan, jangan menyentuh aku. Kalimat ini diartikan oleh sebagian ulama, jangan mengganggu aku. Dan selanjutnya di akhirat nanti, Samiri harus puas menerima azab yang pedih dan tak akan mampu menghindar dari murka Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dengan patung pujaannya akan dibakar dan abunya akan dibuang ke dalam laut. Begitu pula dengan patung pujaannya akan dibakar dan abunya akan dibuang ke lautan. Kalau saja Samiri pintar membandingkan antara kepuasan dunia yang boleh dianggap hanya sesaat dan tidak kekal dengan kehidupan akhirat yang abadi, tentu dengan sanksi berat yang diberikan oleh Nabi Musa itu dia akan bertaubat. Tetapi nyatanya
Dalam hal itu, dia sangat bodoh. Dia rela kehilangan kebahagiaan abadi untuk memperoleh kepuasan sesaat di dunia ini. Kemudian setelah dia terusir dari Nabi Musa dan kaum Yahudi, maka dia mengembara melalui gunung Tursina. Lalu dia duduk di puncak sebuah gunung. Dari sana dia melihat orang-orang yang ramai bepergian dengan perahu di lautan. Ia pun turun lalu ikut orang banyak mengunjungi sebuah daerah yang namanya Bilatul Ghal. Sebentar saja dia tinggal di situ. Kemudian dia pergi ke kabilah Al-Bulghar. Selanjutnya ia melancong ke Al-Awral, terus ke kabilah Al-Ghuz, seterusnya ke Korsa. Di Korsa, dia terkenang pulau hijau tempatnya dibesarkan. Ia pun pulang ke tempat itu lagi. Ia bertemu dengan binatang aneh itu. Ia diingatkan oleh binatang itu dengan kalimat suci mengatakan, La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah sendirinya, tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya puji-pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tetapi sia-sia saja peringatan itu, laksana menuang air ke pasir atau seperti menyiram daun talas. Tidak betah dia tinggal di sana lagi karena dia sudah terbiasa bergaul. Tidak betah dia tinggal di sana lagi karena dia sudah terbiasa bergaul dengan orang ramai dan menguasai semua bahasa penduduk yang pernah dipergaulinya. Dia kembali lagi ke Samirah, negeri nenek moyangnya. Umurnya sudah begitu tua, tetapi badannya masih saja tampak muda dan kuat. Seakan-akan umur panjang tidak bisa menaklukkannya. Wallahu a'lam bishawab.